Audio Jungle. Di seni di SMP 1 Negeri Sehilir Mapel Seni Budaya, dan juga selaku host pada workshop kali ini. Temanya pengembangan RPP adaptif di masa pandemi COVID-19. Tentunya tema ini pantas untuk dibahas dan disimak, di mana pematerinya juga sudah malah melintang ke kiri dan ke kanan di dunia pelatihan dan diklat. Perkenalkan, Pak Yoyo Ardianto, SE, Jabatan Wakakurikulum di SMP di 4 Tanjung Palas. Selamat siang, Pak Yo. Selamat siang, Pak Jamal dan semuanya. Tak lupa juga saya perkenalkan Ibu Rabia, SPD, selaku moderator. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Jamal. Siang, Bu. Ada juga Ibu Suleha selaku pembuat room dan live streaming. Assalamualaikum, Bu. Ibu Rabia, Ibu Suleha. Oke. Ya. Oke. Aman ya, Bu, jaringannya? Kalau HP aman. Oke. Ya Allah, aman. SPD selaku pembuat presensi dan narasi. Assalamualaikum, Bu. Ibu Hasna. Ibu Hasna. Oke, mungkin jaringan bermasalah untuk Ibu Hasna. Dan Ibu lihat itu ada membuat layar, dan Ibu Erli Marlina SP SE. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu, pada teman-teman yang sudah dalam kali ini. Tempatkan aku, saya serahkan ke moderatornya. Silahkan Bu Rabia untuk melanjutkan workshop ini. Baik, terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di room Webex PKO 22C. Yang saya hormati panitia PKO yang sudah bergabung dengan kami di room ini, narasumber dan seluruh anggota PKO 22, khususnya PKO 22C, serta peserta workshop yang berbahagia. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam room ini untuk mencari ilmu dan kebenaran. Tak lupa salam dan salawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita bersama-sama panjatkan doa semoga acara ini dirahmati Allah dan diberi sudut pandang yang benar, bijak dan lurus sesuai dengan petunjuknya dalam mencerdaskan anak bangsa pada acara workshop pengembangan RPP adaptif masa pandemi COVID-19. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yakni Bapak Yoyo Ardianto, Sarjana Ekonomi, yang lebih familiar dipanggil dengan Pak Yoyo. Beliau sebagai pendidik di SMP Negeri 4 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Segudang prestasi yang telah beliau raih diantaranya adalah sebagai instruktur nasional IPS tahun 2016-2018, sebagai guru inti di tahun 2019, penulis buku antologi dengan judul Merangkai Pandemi COVID-19 dan Segores Pena 1000 Kisah. Beliau juga sebagai Ketua MGMP IPS Kabupaten Bulungan periode 2019-2024. Selain itu, beliau juga sekarang aktif menjabat sebagai Wakil Ketua PGRI Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara periode 2020-2025. Kemudian sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mungkin saya akan bacakan beberapa tata tertib untuk mengefektifkan acara ini. Yang antaranya adalah kegiatan ini terbagi atas 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan oleh narasumber,
dan sesi kedua tanya jawab. Sesi pertama pemaparan materi oleh narasumber diberi waktu lebih kurang 3. Selama dalam pemaparan materi, diharapkan seluruh peserta dapat menyimak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, karena materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi seorang pendidik pada masa pandemi COVID-19. Jika ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat dan akan kita bahas pada sesi tanya jawab yang waktu dan ruangnya diberi waktu lebih kurang 5 menit. Pastikan pertanyaan tidak bertele-tele atau langsung pada pokok permasalahannya. Itu sekitar tata tertib untuk mengefektifkan workshop kita kali ini. Dan untuk mengefektifkan waktu, kepada Bapak Yoyo Ardianto SE, waktu dan ruang dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu kita semuanya. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara seminar ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan harapan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, pada administrator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu, karena saya bukan terlibat. Jadi intinya kita sama-sama berdiskusi tentang webinar pada siang ini yang bertemakan RPP adaptif di masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, saya akan izinkan saya share materi pada siang hari ini. Diproses Bapak Ibu. Kita tahu pada dasarnya mohon Bapak Yoyo gambarnya belum, slide-nya belum nampak. Sudah sekarang? Belum. Oke, kita tunggu Pak. Oke, sudah. Oh, sudah. Oke. Kemudian jaringan bagus, kita bisa selesai tepat pada waktu yang telah disediakan. Jadi kita pada saat ini menghadapi pandemi yang berimbas pada semua bidang di seluruh dunia, bukan hanya di daerah kita saja. Nah, untuk itu maka sebagai guru dan siswa atau baik guru yang bergerak atau di bidang pendidikan tetap semangat untuk mengajar atau melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak seperti biasanya. Dan untuk itu ketika mengajar, senjata kita salah satunya adalah membuat RPP. Nah, karena disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, maka kita menggunakan RPP adaptif atau RPP adaptif COVID-19 yang acuannya sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada 3 acuan yang dipakai kurikulumnya. Jadi bisa memakai kurikulum 2013 sesuai dengan Permen, kemudian juga RPP yang disederhanakan, dan yang ketiga adalah RPP mandiri. Nah, dengan itu kalau nanti kita memakai mana RPP yang sesuai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah RPP yang saya dapat pada dasarnya ketika ikut kegiatan webinar FKG IPS Nasional PGRI. Oke. Dalam RPP ini pada dasarnya kita mengacu pada kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kurikulum itu selalu berubah-ubah. Dan biasanya ketika ganti menteri maka akan ganti pula kurikulum. Nah, pada saat ini kita ketahui kita memakai kurikulum 2013, di mana di situ nanti akan
ada panduan ketika kita membuat RPP. Nah, pada dasarnya RPP itu definisinya adalah sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar atau KDK. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2015 tentang standar proses yang menjadi dasar atau acuan kita untuk RPP. Nah, ini RPP ini sudah biasa kita buat, tetapi ketika kondisi normal kemarin dan sekarang kondisinya yang lagi pandemi, maka ada perlu penyesuaian. Nah, kurikulum kita itu sudah berbagai langkah, ada berbagai perubahan di dalam kurikulum dari 2013 itu sendiri, Bapak. Di mana awal kurikulum itu diterapkan disebut dengan kurikulum 2013, kemudian ada beberapa revisi. Yang terakhir revisi 2018 itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan berikutnya seperti yang di atas tadi, bahwasanya ketika menteri itu baru, maka biasanya kebijakan baru. Tetap aturannya kurikulum 2013, tetapi di sini dikeluarkan SP atau surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu intinya adalah ada kemerdekaan dalam hal belajar. Salah satunya RPP disederhanakan, yang kita semuanya tahu disebut dengan RPP 1 lembar. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu dikeluarkan lagi surat edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 karena situasi acuan untuk program pembelajaran selama pandemi. Pada dasarnya dalam kurikulum 2013 itu di dalam RPP itu terdapat 3 yang pertama, di dalam model pembelajarannya kurikulum 2013 itu mengatur scientific learning atau pembelajaran di mana pengetahuan yang itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nanti dalam learning ini ada 3 ranah, ada 3 ranah, ada kognitif, kemudian ada motorik dan afektif. Nah, kemudian ada juga pembelajaran soft di situ atau high order thinking skill-nya. Nah, di dalam pembelajarannya, proses pembelajarannya juga mengenalkan karakter, di mana di dalam kurikulum 12 terdapat 5 pokok karakternya, nilai pokok karakter yang perlu kita biasakan dan pembiasaan di pembelajaran ke peserta didik. Ada religius, nasionalis, mandiri, toleran, dan integritas yang juga kita terapkan ke anak-anak, terutama ke aktifnya. Nah, komponen dalam kurikulum 2012 itu ada 13, Nah, itu kita mengulas kembali kurikulum 2012. Nah, kemudian apa yang ada di dalam kurikulum 2013 yang telah direvisi? Di dalam model pembelajaran ada penambahan sintak-sintaknya. Jadi masih scientific learning, ada penambahan model pembelajaran yaitu tentang problem based learning, project theory learning, discourse learning, di mana ini pembelajaran yang bisa kita adopsi ke peserta didik, sesuaikan, kita kombinasikan ke peserta didik. Nah, di sini juga masih model pembelajaran masih hot, dan ada penambahan yaitu P4 atau pembelajaran ABA 21. Di sini kita terapkan pembelajaran proses pembelajaran berupa 4C tadi, yaitu pertama tentang critical thinking-nya, positive thinking-nya, communication, dan collaboration. Nah, tetap dalam kita tanamkan karakternya juga. Di sini ada nilai utamanya 5 masih, dan komponen SPT-nya juga masih
13, jadi masih yang bahwa itu dalam RPP pada masa itu. Nah di sini tambah ada pengelolaan. Nah, kemudian di dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, Mas Nabil sebagai Menteri kita itu mendengarkan mungkin keluh kesah dari Bapak Ibu guru biar tidak terlalu repot dan panjang dalam membuat administrasi termasuk RPP, maka disederhanakan. Yang bisa disebut satu lembar tadi. Yang dalam RPP ini prinsipnya tentu saja adalah efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa, sehingga nanti akan lebih banyak dalam proses pembelajarannya. Dan juga antara sekolah yang satu itu bisa berbeda karena menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi murid, sekolah, dan lingkungan. Nah, bentuk penyederhanaannya itu terutama terlihat dari komponennya yang dipangkas komponen inti, ya hanya 3 saja dari 13 yang ada kemarin. Yang wajib ada hanya 3, yang lainnya tentu saja sebagai pelengkap atau bisa dipilih, bisa tidak, tergantung Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama tentu saja adalah tujuan pembelajaran dan langkah-langkah. Yang kedua langkah-langkah kita pembelajaran, dan yang ketiga nilai pembelajaran. Wajib. Di mana RPP ini yang diketahui dibuat oleh Bapak Ibu guru secara pribadi pada dasarnya, tapi boleh juga dilakukan secara kelompok di BKKG, MTMP, dan sebagainya. Nah, di sini nanti pada dasarnya diberikan karena prinsipnya merdeka belajar, maka Bapak Ibu guru diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam proses pembelajaran atau menyesuaikan dengan kondisi kelas dan pendidik tadi, sehingga nanti bisa jadi masing-masing sekolah menerapkan atau melakukan pembelajaran yang berbeda antar sekolah tadi. Nah, kemudian RPP satu lembar ini yang terdiri 3 komponen pokok tadi bisa disebut dengan RPP inspiratif. Pada dasarnya tujuan pembelajaran itu berisi atau dibuat dari acuan, yaitu KD buat mapel kita atau kompetensi dasar dari mapel kita, yang kemudian dipersempit atau diuraikan menjadi kompetensi yang ingin dicapai atau IPK-nya. Itu tergantung dari mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah dibuat tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya di sini menggunakan sintak-sintak yang sudah ada langkah-langkahnya, tapi juga Pak Ibu guru bisa membuat model pembelajaran tersendiri karena diberi keleluasaan bagi Bapak Ibu guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru, sesuai juga dengan situasi dan kondisi siswa dan sekolah. Intinya di situ langkahnya ada pendahuluan, inti tadi, yang ada di kepala Bapak Ibu, apakah nanti dalam konteks masa pandemi ini, apakah PJJ-nya daring, apakah PJJ-nya luring, apakah kombinasi dan sebagainya. Di sini nanti akan tertuang, kemudian ada juga penutup dan refleksinya. Kemudian di dalam penilaian dalam RPP ini nanti bukan hanya satu penilaian saja, tetapi ada 3 aspek yang dinilai: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini nantinya saja akan dibuat rubriknya dalam penilaian ini. Oke, kita semuanya pada mengalaminya, bahwasanya pada awal tahun, tepatnya bulan Maret, di Indonesia itu ada kedatangan virus yang tidak diundang lah, virus corona, virus khusus COVID-19. Nah, untuk itu maka
di seluruh negara termasuk Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Virus ini sebenarnya belum ada obatnya, jadi kita bisa untuk memutus. Nah, maka keluarlah surat edaran menuju kami 19 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus atau COVID-19. Hingga pada saat itu dan sampai saat ini, maka sekolah tidak mengadakan pembelajaran konvensional tatap muka di kelas di sekolah, tetapi belajar di rumah atau belajar di rumah dengan BDR. Nah, pada dasarnya karena BDR, maka nanti ketika membuat FDP disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, pada BDR ini ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu, anak-anak dapat belajar, dan yang paling pokok di sini pendampingan orang tua, walaupun masih ada beberapa permasalahan. Nah, dalam BDR ini sudah pasti memenuhi hak anak untuk tetap belajar, karena walaupun tidak tatap muka dan guru mengajarnya biasanya di kelas, tapi tetap Bapak Ibu itu harus memberikan hak belajar pada anak didik setiap hari, bahkan mengontrol dan sebagainya. Tapi ya tetap disesuaikan dengan kondisi sekolah dan anak didik kita. Jelas jangan sampai sebagai Bapak Ibu dalam kondisi saat ini tidak peduli terhadap siswa, itu yang salah. Jadi tetap harus memberikan pengaturan terhadap didik. Dan kemudian dalam BDR ini tentu saja tujuannya adalah untuk mencegah terkena penularan dan menularkan COVID-19 tadi. Dan prinsip pelaksanaan BDR pada dasarnya keselamatan dan kesehatan peserta didik dan semua stakeholder yang ada di dalam pendidikan. Karena yang pertama adalah masa depan anak. Jadi kesehatan dan keselamatan itu yang utama. Nah, kemudian di dalam pembelajaran di rumah ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Jadi anak-anak nanti bisa juga diberikan selain diberikan materi, juga diberikan tugas dengan KPKB, misalkan yang orang tua dan juga antar ya diskusi pembelajaran dan sebagainya. Dan tidak harus menuntaskan seluruh capaian kurikulum, tidak harus 100%. Ini prinsip yang harus Bapak Ibu juga dalam masa pandemi ini. Dan bisa BDR ini bisa nanti belajar catatan skill dan juga bisa mengenai tentang informasi dan pengetahuan tentang pandemi COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu prinsip pelaksanaan BDR. Kemudian lagi biasanya kita memberikan kenyamanan pada anak, memberikan motivasi pada anak didik kita agar tetap belajar secara mandiri, memanfaatkan fasilitas yang ada, bahkan ketika tidak ada jaringan pun Bapak Ibu guru juga harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap siswa. Dan di sekolah di sini ketika pembelajaran luring, maka harus menggunakan protokol kesehatan. Juga harus kita berikan semua informasi itu kepada anak. Jadi nanti kita sebagai sekolah menganalisa keadaan siswa, dan diperlukan di sini adanya interaksi dan komunikasi antara guru dan orang tua, saling memberikan informasi kepada siswa terhadap kita anak kita. Nah, bagaimana pembelajaran dari rumah karena masih dalam kondisi COVID dengan prinsip dan beberapa yang kita harus lakukan tadi di atas, maka pendekatan belajar dari rumah itu bisa dipakai 3 cara. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh daring ketika ada fasilitas yang memadai atau fasilitas itu ada di
dalam lingkungan siswa. Ketika tidak ada, maka tadi menggunakan WC luring dengan fasilitas yang mereka miliki. Pemerintah sudah juga berusaha untuk memberikan pelayanan, misalkan televisi dan radio. Dan kalau memang tidak ada, menggunakan cara lain. Jadi jangan sampai stop Bapak Ibu, menggunakan modul, menggunakan LK dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengakomodir antara keduanya yang pakai PJJ atau pembelajaran jarak jauh kombinasi atau gender kombinasi, ada 3 pendekatan yang Bapak itu bisa pakai nantinya. Nah, di sini yang perlu penekanan di sini adalah kualitas para guru gitu. Kita tahu bahwasanya ini merupakan model pembelajaran yang baru. Nah, biasanya kita konvensional menjadi pembelajaran jarak jauh yang mana harus banyak menggunakan aplikasi atau itu. Nah, untuk menambah atau meningkatkan kualitas guru maka diperlukan tadi banyak cara gitu. Yang ada fasilitas sarana daringnya. Oke, salah satunya adalah pelatihan webinar diklat online yang ada, itu kita manfaatkan juga itu. Karena biasanya pada saat ini salah satu hikmah pandemi, webinar diklat dan sebagainya bisa 1 hari itu pasti ada. Jadi itu bisa kita ikuti untuk menambah kita sebagai para pendidik. Dan yang utama bagi Bapak Ibu guru adalah memberikan semangat dan motivasi pada siswa, tentunya kita tetap harus belajar, harus semangat, jangan sampai malas-malasan tidak belajar, karena kalau itu terjadi maka kita akan menjadi generasi yang lost generasi atau generasi yang kurang bisa mendapat pengetahuan, karena belajarnya juga di sekolah biasa. Tapi terus harus kepada anak agar bisa belajar mandiri, bahkan nanti bisa anak itu bisa lebih berkualitas daripada belajar ketika konvensional. Kalau dulu bisa belajar mandiri dengan mengambil atau mencari di mohon maaf Pak. Ya, Saya ya waktu ya. bisa dipersingkat. Jika kita persingkat ya, oke, kita langsung masuk aja ke prinsip tadi. Pada prinsip PDR itu tidak membahayakan yang pertama dan realistis, artinya melihat kondisi siswa. Kalau memang tidak ada jaringan, ya dijalankan paksa untuk memberikan pembelajaran daring. Ini prinsipnya. Nah, kemudian prinsip daripada RPP atraktif tadi, nah, kita mulai dari sini dulu. Pada dasarnya berasal dari KD dan tidak memberatkan, kemudian menantang, menghibur. Dalam hal ini banyak sekali kita bisa pakai untuk memberikan pembelajaran ke siswa dalam hal konteks menghibur tadi. Mungkin bisa memakai cara menghafalnya, tidak harus menghafal konvensional, anak-anak menghafal dengan menyanyi, dengan mengatur lagu-lagu yang terkenal. Nah, kalau dalam misalkan ibu kota Asia Tenggara itu memakai lagu dalam kata 5 dan liriknya dan sebagainya. Atau dengan aplikasi misalkan Quizzes atau Kahoot dan sebagainya, itu bisa dipakai. Menggunakan ETS juga, jadi banyak aplikasi yang dipakai biar anak terhibur dan sebagainya dan tidak bosan. Nah, kemudian pada dasarnya